Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil KKL laporan kami. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Sinta Westika, MAP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlandi sebagai moderator. Saya Olga Ferrani sebagai pemateri 1. Saya Fatimah Karina sebagai pemateri 2. Judul laporan kami adalah analisis implementasi sistem informasi manajemen pada PPSDM Bukit Tinggi. Latar belakang: perkembangan teknologi dan peningkatan tuntutan pelayanan publik mendorong PPSDM regional Bukit Tinggi untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih modern dan efisien. Sebagai unit pengembangan kompetensi aparatur, PPSDM berperan penting menjaga kualitas SDM pemerintah agar relevan dengan kebutuhan zaman. Saat ini banyak proses administrasi dan pelatihan yang masih manual, memakan waktu yang lama dan rentan kesalahan. Digitalisasi dianggap solusi untuk mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi dan transparansi. Beberapa aplikasi seperti KK, WI, CAD, Rangga, Siap Sakanto, dan E-Officer Kemendagri telah digunakan. Namun tantangan seperti kesiapan SDM, keandalan platform, dan kesenjangan digital masih perlu diatasi. Laporan ini memfokuskan pada integrasi antar unit kerja, efisien administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat digitalisasi di PPSDM untuk melihat progres transformasi dan perbaikan yang diperlukan. Tujuan KKL adalah menggambarkan integrasi antar unit kerja di PPSDM regional Bukit Tinggi. Yang kedua, menganalisis efisiensi alur administrasi pasca penerapan sistem digital. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong digitalisasi seperti kebutuhan efisiensi dan manfaat organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi faktor penghambat dari sisi teknis dan non-teknis yang mempengaruhi adopsi sistem digital. Yang kelima, menunjukkan bagaimana transformasi digital meningkatkan akuntabilitas dan mutu pelayanan publik. Yang keenam, menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan kebijakan dan strategi PPSDM terkait administrasi dan pelayanan berbasis teknologi. Untuk lokasi dan metode KKL, lokasinya adalah instansi PPSDM regional Bukit Tinggi atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, kilometer 14, Tapir Panjang, Kecamatan Baso. Metode pelaksanaan dilakukan dengan secara luring melalui kunjungan langsung ke instansi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Olga. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori sistem informasi administrasi atau manajemen. Sistem menurut Omar Harmani yaitu kesatuan dari berbagai bagian atau subsistem yang saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama. Sistem menurut Gabel B. Davis yaitu sekumpulan unsur, manusia, alat, konsep, prosedur yang dirangkai untuk fungsi bersama. Karakteristik sistem yaitu bagian-bagian saling mendukung dan bergerak menuju tujuan yang sama. Definisi sistem informasi yaitu tatanan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pengguna. Fungsi sistem informasi membantu koordinasi, pengambilan keputusan, pengadilan, analisis, dan visualisasi informasi. Selanjutnya, peran sistem informasi yaitu mesin pengolah informasi yang membuat kerja organisasi lebih teratur, cepat, dan akurat. Administrasi yaitu pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisiensi. Yang terakhir, kombinasi administrasi dan sistem informasi yaitu sistem modern yang mendukung pencatatan, pengaturan, dan pengawasan organisasi. Selanjutnya, komponen dan manfaat sistem informasi administrasi atau manajemen. Komponen sistem informasi administrasi yang pertama yaitu kesatuan komponen yang saling mendukung dan mendukung proses pendataan, pengelolaan, pengalokasian, dan pengawasan kegiatan administrasi. Yang kedua, dirancang agar administrasi manual menjadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Yang terakhir, memastikan arus informasi lancar, administrasi tertib, dan kerja terstruktur. Unsur administrasi dalam sistem informasi. Yang pertama ada teknologi, berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Yang kedua
ketiga, prosedur, aturan atau tata kerja sebagai pedoman proses sistem. Yang keempat, manusia, pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem. Manfaat sistem informasi administrasi atau manajemen. Yang pertama, masukan atau input, data, dokumen, atau instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan administrasi. Yang kedua, proses, tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan administrasi. Itu inti kegiatan. Yang ketiga, keluaran atau lebih dikenal dengan output, hasil pekerjaan administrasi berupa laporan, dokumen, atau informasi. Terakhir, catatan, pihak atau objek yang menjadi tujuan hasil administrasi seperti pegawai, masyarakat, atau lembaga. Selanjutnya, tantangan sistem informasi administrasi atau manajemen. Tantangan yang pertama yaitu infrastruktur kurang memadai. Misalnya, jaringan internet tidak stabil dan server bermasalah. Yang kedua, aplikasi lama dan tidak terintegrasi menyebabkan data ganda dan proses berjalan. Yang ketiga, risiko keamanan cyber tinggi, membutuhkan investasi untuk pemeliharaan perlindungan data. Yang keempat, kesenjangan digital di kalangan pengguna yang kurang paham teknologi. Kelima, penolakan perubahan dari manual ke digital oleh sebagian pengguna. Keenam, kebutuhan pelatihan yang intensif bagi pengguna. Terakhir, minimnya tenaga ahli IT untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem mandiri. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Olga. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Karina. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan integrasi antar unit kerja atau temuan KKL. Integrasi antar unit kerja di PPSDM Regional Bukit Tinggi adalah kunci kelancaran pengembangan kompetensi aparatur. Struktur PPSDM tersusun rapi, setiap bagian memahami posisi dan tugasnya. Bagian utama adalah bagian tata usaha sebagai pusat koordinasi administratif untuk dokumen, data, dan kebutuhan administrasi. Di bagian TU ada dua subbagian penting, yaitu subbagian SDM dan umum mengurus pegawai, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan rumah tangga, kantor. Yang kedua, sebagai program data, pelaporan dan keuangan, fokus pada program keuangan dan penyusunan laporan evaluasi. Jabatan fungsional seperti video visuara, perencanaan analisis SDM aparatur, pengembangan teknologi, pembelajaran, dan asesor SDM aparatur menjadi penggerak teknis pelatihan. Integrasi administrasi dan teknis menjaga efisiensi alur kerja, utama dengan wilayah kerja luas dan hingga Bangka Belitung. Wilayah kerja luas dari Aceh hingga Bangka Belitung. Koordinasi antar unit menjadikan proses pelatihan yang cepat, terstruktur, dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu efisiensi alur administrasi. PPSDM Regional Bukit Tinggi meningkatkan efisiensi administrasi dengan memaksimalkan penggunaan sistem digital. Sistem digital mengurangi proses manual yang lama, berulang, dan rawan kesalahan. Aplikasi utama yang dipakai itu seperti KKU untuk pencatatan kerja, Widya Suara, Siade Kerangka, mengintegrasikan kepegawaian keuangan, perencanaan, dan urusan rumah tangga. Sakato untuk kasus kompetensi di online. Siap sebagai pusat data administrasi pelatihan. Untuk pegawai PNS digunakan aplikasi kerja untuk pemantauan kinerja lewat laporan digital. Teknologi pendukung lain seperti Google Drive, Nextcloud, dan Jotform memudahkan akses dan pembagian dokumen kapan saja. Peningkatan signifikan pada penggunaan e-official Kemendak, mempercepat surat menyurat dari pengajuan sampai penyimpanan arsip. Proses yang sebelumnya lambat karena menunggu tanda tangan fisik ini lebih cepat dan transparan. Dampak efisiensi kerja meningkat sekaligus akuntabilitas karena setiap langkah bisa ditelusuri.
Selanjutnya itu ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu masalah kepercayaan karena platform e-government sering mengalami kendala teknis seperti sulit dipakai, tampilan tidak ramah, tidak ramah penggunaan, server bermasalah. 2. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi. 3. Penggunaan yang kurang terbiasa cenderung menghindari layanan digital karena rasa takut salah. Faktor pendorong. Tuntutan publik dan perkembangan teknologi yang cepat memaksa pemerintah menyesuaikan pelayanan agar tetap relevan dan merata. Masyarakat makin kritis menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, terbuka, serta ruang partisipasi. Pelayanan digital terbukti lebih efisien dalam waktu, biaya, tenaga, dan mengurangi stres dibanding proses manual panjang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Karina. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah implementasi sistem informasi administrasi pada PPSDM Regional Bukit Tinggi telah menunjukkan kemajuan signifikan, bergerak menuju administrasi yang lebih efisien dan akuntabel. Institusi ini mengandalkan integrasi yang kuat antar unit kerja, di mana bagian tata usaha berperan sentral dan dalam koordinasi administratif. Dengan dukungan dari sebagian lainnya, efisiensi alat kerja dicapai melalui adopsi berbagai aplikasi digital seperti e-office Kemendagri untuk mempercepat surat menyurat dan disposisi, serta sistem lain seperti CAD Naga dan Siap untuk mengelola data pegawaian dan pelatihan. Digitalisasi ini didorong oleh tuntutan publik akan layanan yang cepat dan terbuka, serta kebutuhan untuk menghemat waktu dan biaya operasional. Namun proses transformasi ini masih menghadapi hambatan berupa masalah kepercayaan terhadap platform yang sering bermasalah dan adanya kesenjangan digital di kalangan pengguna. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem informasi. PPSDM Regional Bukit Tinggi disarankan untuk fokus pada beberapa area perbaikan. Yang pertama, perlu adanya penguatan infrastruktur teknis dan kendala platform secara berkelanjutan untuk mengatasi hambatan kepercayaan publik dan penggunaan akibat masalah teknis yang sering terjadi. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia atau SDM harus ditingkatkan dan dilakukan secara rutin untuk menjembatani kesenjangan digital, khususnya bagi pegawai yang masih enggan dan kesulitan beradaptasi dari sistem manual ke digital. Yang terakhir, investasi dalam pengembangan tenaga ahli IT internal menjadi krusial agar PPSDM dapat memelihara, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi sendiri secara mandiri tanpa hambatan. Berikut adalah bukti dokumentasi kami. Foto pertama adalah foto anggota kelompok 4. Foto yang kedua adalah pemateri menyampaikan materi. Foto ketiga adalah tempat di mana kami melakukan KKN tersebut, yaitu berada di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Foto keempat adalah foto pemateri dan dosen pendamping. Foto kelima ini adalah foto bersama KKN integrasi seangkatan IAN. Foto kelima adalah foto materi yang disampaikan oleh pemateri. Sekian hasil dari diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.